Selamat berjumpa kembali dengan saya Andi Darmalau. Dalam perkuliahan sistem basis data kali ini, kita akan membuat sebuah database akademik sederhana di PHP MyAdmin. Silakan disimak penjelasan berikut ini. Latihan membuat database akademik sederhana. Untuk membuat sebuah database, kita harus mempersiapkan dulu tabel apa saja yang akan dibuat. Dalam latihan kali ini, tabel yang dibuat adalah sebagai berikut. Yang pertama ada tabel mahasiswa, tabel kuliah, tabel dosen, tabel jadwal, dan nilai. Berikut adalah detail tabelnya. Tabel mahasiswa dengan atribut NIM sebagai primary key dengan panjang lengthnya 10, tipe datanya varchar, kemudian ada kolom nama ya dengan tipe data varchar juga dengan panjangnya 30, lalu alamat tipe datanya varchar panjangnya 70. Berikutnya ada tabel kuliah dengan primary key-nya kode kuliah, ada nama kuliah, ada SKS, ada semester. Berikutnya ada tabel dosen dengan primary key-nya NIP, ada tabel jadwal dengan primary key-nya kode kuliah. Demikianlah susunan detail tabelnya yang akan kita buat. Berikut ini adalah cara membuatnya. Silakan disimak video berikut ini. Untuk membuat database MySQL di PHP MyAdmin ya, dengan menggunakan aplikasi SAMPP. Langkah pertama kita harus mengaktifkan aplikasi SAMPP pada komputer kita. Nah, kita harus mengklik aplikasi SAMPP, Ctrl X C ya, kita buka dulu di drive C biasanya. Lalu kita buka file SAMPP-nya. Lalu di sini ada tampilan SAMPP Ctrl X C. Ini kita klik. Maka nanti akan muncul tampilan SAMPP Control Panel. Nah, di sini ada modul Apache dan modul SQL. Dua-duanya ini kita harus aktifkan dengan klik Start ya. Lalu MySQL-nya kita start juga. Bila sudah, maka kita udah bisa membuat database MySQL di PHP MyAdmin. Langkah selanjutnya adalah kita menuju ke browser dan kita ketikkan di browser kita localhost. Localhost ini kita enter ya. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ada di sini ada logo SAMPP, ada Apache, MariaDB, PHP, Postgres. Nah, setelah muncul ini kita klik PHP MyAdmin. Nah, di sini akan muncul tampilan dari PHP MyAdmin. Di sebelah kiri ini kita dapat melihat database yang pernah kita buat. Selanjutnya bagaimana caranya kita membuat database? Di sini ada database ya, database di sini kita klik aja. Nah, maka di sini akan muncul database yang pernah kita buat. Nah, di sini ada database akademik yang pernah saya buat ya, karena saya mau buat baru. Database akademik ini akan saya hapus, ya kan? Cara menghapusnya adalah klik di sini ya, di database akademiknya, lalu kita klik drop. Bentar, maka database-nya akan hilang. Itu adalah cara menghapus database. Selanjutnya kita membuat database yang akan kita buat. Di sini ada tulisan create database ya. Kita tinggal input aja di sini database yang akan kita buat. Misalnya kita akan membuat database akademik. Ya, setelah kita ketik database akademik, kita klik create.
Nah, maka di sini akan sebelah kiri kita dapat melihat database akademik yang kita buat tadi sukses dibuat. Ya. Lalu di dalam database akademik ini kita akan membuat tabel. Ya. Tabel yang pertama tadi adalah tabel mahasiswa. Misalnya, tabel mahasiswa, ya kan, dengan 3 kolom ya. Lalu kita go. Nah, di sini kita isi di tabel mahasiswa itu atributnya apa aja. Misalnya yang pertama adalah NIM. Nah, NIM di sini kita memakai tipe datanya varchar ya. Dengan panjang datanya adalah 10 ya. Dan perlu diketahui NIM ini adalah primary key. Maka di kolom index kita klik sebagai primary key. Nah, yang kedua adalah nama mahasiswa. Nama mahasiswa kita pakai varchar juga, tipe datanya dengan panjang 30 ya. Lalu yang ketiga adalah alamat. Alamat varchar juga dengan panjang 70. Nah, itu kita save. Nah, ya kan? Nah, selanjutnya kita membuat di database kita membuat tabel yang selanjutnya, yaitu tabel kuliah. Tabel kuliah di sini kita pakai kolomnya 4. Nah, kita go. Lalu di sini tabel kuliah yang pertama adalah kode kuliah dengan tipe datanya adalah varchar ya. Lengthnya 7. Kode kuliah adalah primary key. Kita klik primary key. Yang kedua adalah nama kuliah, tipe datanya adalah varchar, lengthnya 30 ya. Yang ketiga adalah SKS, tipe datanya int integer. Nah, kita nggak cantumkan di sini SKS, boleh juga kita mau cantumkan misalnya 2 gitu ya kan, boleh. Atau kosongkan juga boleh. Dan di sini kita 2 aja deh. Yang selanjutnya adalah semester. Semester kita pakai tipe datanya int integer juga ya. Nah, panjang datanya biasanya kita pakai itu ya. Ini save. Nah, ini table structure-nya ya. Nah, selanjutnya kita buat tabel dosen. Tabel dosen ya, dengan kolomnya yang kita buat ada 3. Yang pertama adalah NIP, tipe datanya varchar, panjangnya 20. Ya. Sini karena primary key kita harus klik primary. Nah, yang kedua adalah nama dosen tentunya. Ininya tipenya varchar juga. Ininya 30 ya. Yang ketiga adalah alamat. Tipenya varchar. Alamat 70. Nah, selesai, kita save. Nah, selanjutnya di tabel database akademik ini kita create tabel jadwal. Jadwal kolomnya ada 5 lebih. Oke. Di tabel jadwal ini yang jadi primary key adalah kode kuliah ya. Tipe datanya varchar. Lengthnya 7 sebagai primary key. Yang kedua adalah NIP. NIP tipe datanya varchar, lengthnya 20. Nah, berarti NIP di sini sebagai bukan primary key ya, tapi foreign key. Kita nggak usah setting.
Yang ketiga adalah hari, ya. Hari tipe datanya varchar 8. Lalu setelah hari, waktu tipe datanya adalah jet, ya. Nah, setelah itu adalah tempat tipe datanya varchar juga. Varchar 15. Setelah selesai kita save. Tabel selanjutnya yang kita buat di database akademik ini adalah nilai. Nilai dengan 3 kolom. Yang pertama adalah kolom untuk kode kuliah, tipe datanya tadi kita lihat adalah varchar, ya, dengan lengthnya 7. Nah, kode kuliah di sini bertindak sebagai primary key. Lalu yang kedua adalah NIM, tipe data varchar, lengthnya 10. Yang ketiga adalah nilai tipe datanya kita pakai karakter, ya. Ininya 1. Karena ini nilai maksudnya berupa huruf, ya, A, B atau C. Nah, setelah selesai kita simpan. Nah, ini struktur dari tabel nilai. Sekarang kita lihat di database akademik, ya kan. Di database akademik sekarang kalau kita lihat di strukturnya, ya, strukturnya di sini terdapat 5 tabel. Yang pertama adalah dosen, tabel kedua jadwal, tabel ketiga kuliah, tabel keempat mahasiswa, tabel kelima adalah nilai. Nah, ini adalah tampilan dari tabel-tabel yang ada di database mahasiswa. Demikianlah cara membuat tabel di database mahasiswa. Lalu bagaimana cara membuat diagram logical record structure-nya atau diagram LRS-nya? Nah, untuk itu silakan disimak video berikut ini. Nah, dari database akademik ini, jika kita mau membuat diagram LRS-nya, ya, sangat mudah kita membuatnya. Kita lihat dulu di tabel database akademik ini terdiri dari tabel dosen, tabel jadwal, tabel kuliah, tabel mahasiswa, dan tabel nilai. Nah, dari tabel ini kalau kita ingin membuat diagram relasinya, ya, kita tinggal klik more, designer. Nah, sini kita dapat melihat nih, ya, peta dari tabel-tabel yang kita buat. Kita tinggal rubah posisinya, ya, diatur posisinya supaya enak dilihat, ya. Nah, sini kita buat relasinya antar tabel ini. Klik relasi, ya. Lalu NIM ini kita klik NIM, kita buat relasinya. Primary key mahasiswa kan NIM. Lalu kita cari NIM sebagai foreign key. Foreign key-nya ternyata ada di nilai. Kita klik OK. Nah, maka dia akan muncul di sini relasi antara NIM dengan nilai, ya. Nilai. Selanjutnya kita lihat lagi dosen. Nah, misalnya kita lihat dari dosen masuk ke foreign key-nya ada di jadwal. Oke. Nah, akan terbentuk dia dosen. Lalu ada kita buat dari kode kuliah. Kode kuliah sini, ya. Belum mau dia. Nah, kode kuliah masuk ke jadwal sebagai foreign key. Nah, terhubung dia. Nah, seperti itu. Kode kuliah sini, lalu NIM dengan nilai,
dosen dengan sini, lalu NIM. Ada lagi kode kuliah dengan nilai. Jadi kita buat lagi satu lagi kode kuliah, kita buat dengan nilai. Nah, tampil gambarnya seperti itu jadinya. Nah, ini diagram LRS dari database akademik. Dari sini sebetulnya kita tinggal print screen ya. Kalau di copy kan susah tadi, tinggal di print screen lalu dipastekan ke file yang kita buat. Demikianlah cara pembuatan diagram LRS. Demikianlah cara membuat tabel akademik sederhana ya. Berikut cara membuat diagram logical record structure-nya. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.